tidak bisa diekspektasi oleh pemain-pemain dari Ion Beta. Jadi kita akan melihat seperti apa tentunya untuk game yang ketiga yang akan kita lihat. Kali ini yang akan menentukan siapakah yang akan menuju ke babak 4 besar tentunya. Ya, dan lagi-lagi ini gimana caranya Ion Beta bisa nge-press Ryzel sih. Karena berkaca untuk di game yang kedua, Ryzel yang diberikan space untuk bisa farming, untuk bisa mendapatkan point kill dan bahkan gak ke pick off sama sekali, membuat Ion Beta kesulitan. Jadi mau gak mau ini ada satu player yang bisa fokus banget mempick off seorang Ryzel di arah early game sebelum semua itemnya udah mulai jadi. Tapi lihat, ada engage yang terjadi sebelum dikeluarkan Void Crystal dari Gamora. Coba untuk memulangkan Rasi saja di arah lain. Little Wanderer yang pertama berhasil diamankan oleh Ami. Tapi Fear No Cure, satu bar SP terakhir. Masih ada Flicker sepertinya yang ditahan dan belum dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawanya. Iya, dan kali ini ternyata Monster mau follow dengan cukup cepat. Kali ini masih punya satu asa, yaitu Guiding Wind yang akan menyelamatkan hidup dari seorang Fear No Cure. Sangat amat baik backup dari Audi CS. Ini yang ngebuat Matilda tentunya bisa menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Ion Beta. Tapi kali ini Letrasi mencoba untuk memberikan pressure bersama dengan JHH di area midnya. Satu buah Angry Gloom, Magic Yofev yang benar-benar sakit banget dari seorang JHH. Ini perlu di respect sih sama pemain-pemain dari Ion Beta. Ya, dan yang pasti kita melihat di bagian bawah sudah ada pergerakan juga ke area gold lane, dibantu sepertinya oleh Emi, tapi ada ODCS yang mulai diketahuin visionnya sama teman-teman dari Alter Ego Esports. Balik lagi ke arah mid lane, Rasi di sana coba untuk memberikan vision di dalam semak-semak di area mid lane agar lebih aman lagi, tapi sepertinya udah ada switch lane yang terjadi, mengingat sudah mendekati ke arah turtle yang pertama juga. Jadi ada JHH yang di area XP lane untuk bisa mendapatkan experience, dan Turtle Camp presented by Lita yang sudah hadir di menit yang kedua. Terlihat Audi CS yang menghindari dengan Guiding Wind ke arah belakang, tapi Jaskar langsung berfokus ke arah turtle yang pertama. Amy bersiap-siap dengan Mortal Coil-nya, menunggu momen yang tepat meskipun dari arah belakang terlihat ada Rasi yang coba engage The Wild Dragon ke arah Gamora. Jadi target di sana adalah Blow, tapi terkunci oleh Heavy Spin meskipun bisa masih selamat dengan ada Reload Revolution, bahkan malah Rasinya first blood presented by BCA untuk Jaskar. Tapi turtle yang pertama menjadi kompensasi untuk Alter Ego Esports. Lihat nggak gimana tadi outplay terjadi dari Gamora. Dia masih bisa flicker untuk menghindari mautnya pada saat Heavy Spin ngunci dua player dari Alter Ego Esports sih. Itu backupnya Jaskar sih yang bagus menurut aku. Dan Rasi tentunya dia udah bagus banget dengan satu buah The Wave Dragon. Di follow up dengan cukup cepat oleh Monsternya langsung datang. Tapi masalahnya Heavy Spinnya on point dari seorang Jaskar. Oh my god, eksekusinya gagal, tapi kali ini circling dibuka oleh seorang Audi CS. Razi bakal coba ditabrak begitu saja. Ryzel tentunya ultimate snipe yang akan mencicil mempuk ke arah seorang Audi CS. Masih bisa bertahan tentunya, dan Ion Beta luar biasa sampai di menit yang ketiga. Tapi kali ini lihat Rasi gak akan membiarkan seorang Audi pulang begitu saja. Tapi lihat sakit banget itu dari seorang Matskoi tentunya. Bennett Rage-nya itu hampir bisa nge-pick off Rasi bahkan. Tapi sekarang lihat ke arah purple buff, Jaskar yang udah mulai berani. Tapi nggak seberani di game yang pertama ya, karena kalau di game yang pertama kan Amy pakai Link, jadi bisa banget untuk di-engage. Dan kalau sekarang game ketiga dia bawa Martis jadi lebih kuat lagi. Tapi di bagian atas clearing minion dengan cukup cepat oleh Monster dan bersiap juga untuk melakukan recall sepertinya. Menunggu momen yang tepat di area bawah, ada pertikaian terjadi antara kedua belah tim. Heavy Spin dikeluarkan, masih bisa menghindari, tapi sepertinya meng-cancel begitu saja pergerakan dari player. Reward Manipulations untuk menangkap Rasi. Tertangkap sepertinya, masih bisa diamankan oleh Mateo. Mempick off dengan Renner dengan cukup cepat meskipun pertempuran lagi dan lagi terjadi di area mid lane. Gak mau meninggalkan posisi yang dalam kondisi menyerang terus-menerus dikeluarkan oleh Ion Beta. Ini dari kedua belah tim udah cukup aktif ya Bun ya. Aktif Tidak ya Bun. sepasif di game pertama dan di game keduanya. Tapi Matskoi mendapatkan satu buah plating gold yang sangat amat baik. Audi CS circling eagle-nya connect ke arah seorang JH. Masih bisa dibalaskan Rasi. Lihat mencoba untuk menculik ke arah seorang Audi CS. Tapi ultimate snap yang ditahan oleh seorang Gamskoi di sini membuat Audi CS tentunya masih bisa survive. Masih bisa recall balik, tapi Matskoi berhasil untuk mendapatkan satu buah turret di area bawah. Dan Turtle tentunya presented by Lita sudah mulai hadir kali ini. Langsung diharas begitu saja oleh pemain-pemain dari Ion Beta dan membuat Alter Ego Esports tidak bisa melakukan kontes dengan cukup mudah. Ya, dan untuk saat ini Ion Beta masih cukup unggul sekitar 1000 gold. Belum terlalu jauh sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya, ini kalau misalnya Ryzel sampai nggak bisa ke pick off untuk di early game ya, ini akan buat Ion Beta susah banget bisa ada di area late game. Karena kita tahu ya,
bakal sangat-sangat susah untuk mempick off meskipun sekarang ODCS diketahui posisinya udah mulai kerasa ya damage dari basic attack-nya Razel ya. 1 bar loh lumayan hilangnya, masih menit ke-5 padahal, jadi kita tahu kalau misalnya Razel masih bisa mendapatkan farmingan yang cukup bagus di area gold lane meskipun belum ada pergerakan yang begitu berarti dari Alter Ego Esports, tapi seenggaknya selama Razel aman, ini harusnya bukan jadi masalah. Dan Black Shoes dikeluarkan, JHE menghindari Bennett Rage di area lain. Gading Win, tapi ada Rasi yang sayang sekali ada miss dari Sanponya. Meskipun sekarang coba engage lagi karena Maskui one last hit. Rasi masih bisa menembus, dikejar dengan Asura Aura, tapi malah karena The Wave Dragon, Flicker dikeluarkan dan itu bagus banget. Dan bahkan Razel yang mempick off Maskui di momen yang tepat. Benar-benar bagus timing dari Flicker Rasi. Dia bisa menghindari mautnya dan bahkan mendapatkan The Way of Dragon ke tubuh Matsui, Ci. Iya, Jasker heavy spinnya memang bisa ngusir pemain-pemain dari Alter Ego Esports, tapi dia nggak bisa ngelok juga ke arah Rasinya. Jadi Rasinya masih bisa flicker mundur dan bahkan yang tadinya Matsukuya masih bisa survive akhirnya tumbang juga. Satu Blade of Despair di tangan seorang Matsui bakal menambah physical damage, tapi kali ini lihat ODCS settling eagle-nya connect ke arah seorang Emi. Masih punya Ashura Aura dari seorang Emi membuat Emi tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Dan aku pengen lihat sih Gamsku yang ngebuka 1 buah reward manipulation ini belum bisa di cancel sama Emi, karena kita tahu yang bisa cancel ini baru surprise dari Emi aja, ya kan? Jadi posisinya Gamskui di sini masih cukup aman, tapi yang tidak aman adalah Matskui yang bisa ditendang dengan The Way of Dragon dari seorang Rasi. Iya, jadi mau nggak mau ya positioning dari Matskui nggak bisa kayak tadi. Dia kan coba untuk engage bisa mempick off kan dan bahkan malah tereksekusi, tapi Turtle Camp presented by Lita di area bawah yang sepertinya akan coba di-engage. ODCS di bagian depan sana, Rasi. Oh, Matskui, one last hit, tapi The Wave Dragon tepat sasaran masih bisa dihindari ke Rasinya malah harus hilang. Datang bantuan dari Virnocure meskipun di area lain kita lihat ada Monster yang coba di-engage, heavy spin, nggak kena siapapun. Hanya dapat Rasi seorang diri dan pastinya sekarang Turtle yang kedua adu Retribution dari kedua belah player, tapi Emi Retribution di waktu yang tepat malah Monsternya yang nggak bisa kabur kemana-mana. Terengage di bagian depan sana, Masko yang mendapatkan poin kill tambahannya terhadap tubuh Monster, tapi Emi pun, what are you doing Emi? Dengan Retribution yang nggak pas, dia membuat 2 player bahkan dari Alter Ego Esports yang harus hilang di area Turtle Pit-nya. Ini bukan hal yang bagus Cimomo untuk Alter Ego Esports. Mereka kurang disiplin sepertinya untuk di early game. Mereka coba terlalu memaksakan sih, tapi kali ini dibuka lagi tim fight-nya dari Yon Beta. Mereka nggak mau kehilangan momentum begitu saja. 1 body war manipulation meskipun kotaknya itu udah kecil kan semenjak kemarin itu di nerf, tapi damage-nya tentunya masih cukup berasa ya, apalagi kita tahu dengan pergerakan dari Alter Ego yang masih berada di dalam kotakan dari war manipulation, itu tentunya nggak bisa kabur dengan cukup mudah. Ya bener banget, jadi ini harus hati-hati banget sih Alter Ego Esports. Gimana caranya mereka bisa untuk menghindari reward manipulations dan head to head presented by Koda Shop antara kedua belah mid laner Yip dan juga Lilia. Sementara kedua tim harusnya semakin pasif, tapi ada pressure terjadi. Virnocure bisa meng-outplay Razer one last hit, tapi dari belakang tersundul oleh Matilda Idolize. Dan sekarang Rasinya udah gak punya apapun lagi, sepertinya masih bisa menghindari nyawa dengan cara melakukan jet kundo untuk melarikan diri ke bagian belakang. Tapi ya itu pick off yang bagus meskipun ada pertukaran untuk Razel, tapi akhirnya Razel terpick off ketika dia menggunakan Leslie pertama kalinya dari 2 game yang sudah kita lihat. Iya, ini pertukarannya agak sedikit dirugikan sih untuk Alter Ego Esports karena Razel yang jadi prioritas untuk ODCS untuk ditumbangkan, tapi kali ini lagi-lagi circling eagle connect ke arah seorang Rasi. Dan lihat pemain-pemain dari Alter Ego Esports langsung memberikan backup dengan cukup cepat. Asura Aura dari seorang Emi dan bahkan Molter Coil dibuka begitu saja untuk mengusir pergerakan dari Yon Beta. Sementara prioritas mereka berubah ketika melihat tentunya 1 buah turret objektif terbuka cukup lebar, namun tidak akan ada minion yang masuk dari area atas. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A-Series sudah mulai masuk kali ini, sudah mulai datang di 9 menit kita yang pertama. Dan ini yang ngebuat pemain-pemain dari Yon Beta mereka punya chance sebenarnya untuk mendapatkan Lord ini. Tapi Alter Ego Esports mereka bakal coba untuk paksain Petrify di area bawah, kali ini Virnocure terkena Petrify dan bahkan bakal coba dikejar begitu saja. Virnocure coba buying time cukup banyak, namun 3 pemain di area bawah tentunya yang akan menumpangkan pergerakan dari seorang Virnocure. Ditahan begitu saja, ini harus di-trade dengan 1 buah objektif Lord. Ya, jadi Alter Ego mereka sadar kalau misalnya team fight terjadi Lord, mereka akan kalah mungkin ya dari segi team fight-nya. Tapi kalau kalian semuanya yang lagi nonton live stream ini jangan lupa untuk nobar PPS sambil order Grab karena ada diskon sampai dengan 50%, baik diskon jajan ataupun diskon pulsa. Jadi langsung scan QR code di bagian bawah atau akses websitenya drb.to/ppe. Tapi kita lihat masih bisa didapatkan orange buff oleh Emi.
sejauh ini cukup bagus untuk Alter Ego Esports meskipun mereka kehilangan Wah. Lord yang pertama, tapi di bagian bawah Monster di press sepertinya oleh kedua player. Ada Electrovana Blow hanya untuk clearing minion tapi terlalu sakit damage dari Maskui sepertinya belum mengganti senjatanya ke arah Renner. Dan ya itu dia, Hits coba untuk menembak belum tepat sasaran sepertinya, tapi Lord yang ada di atas ini yang menjadi ancaman untuk Alter Ego Esports. Gimana caranya mereka bisa mengeksekusi Lordnya dengan cepat sebelum menyentuh ke arah base turret? Karena kalau misalnya mereka kehilangan base turretnya, ini akan membuat kerugian untuk Alter Ego Esports semakin jauh lagi, Cimomo. Iya, turret di area mid tentunya akan langsung ditumbangkan itu saja. Lord sudah mulai masuk ke area base dari Alter Ego Esports, mulai maju ke area depan kali ini. Terkena satu buah Wave Dragon dari seorang Jasker, masih bisa mundur. Satu buah base turret hilang begitu saja, tapi di area belakang Monster mencoba untuk menculik satu pemain. Satu buah Electrovana Blow tidak bisa mendapatkan siapa-siapa, tapi ternyata Ryzel mencoba untuk memberikan damage dengan satu buah ultimate snipe, tapi lihat terlalu tanky dari Jasgar sehingga bukan target yang diinginkan oleh seorang Ryzel. Dan replay presented by Grab yang kita melihat sebenarnya ini posisi dari Yon Beta, mereka memang bisa ngedapetin base turretnya di area atasnya karena posisi dari Jasker udah maju duluan tadi dengan headbutt dan juga meskipun heavy spinnya belum di pop apa yang benar-benar on point banget ya. Tapi setidaknya prioritas dari Yon Beta adalah membawa super minion yang bisa maju ke area atas. Ya, tapi sejauh ini sebelum berjalan, Yon Beta lagi-lagi seperti di game yang pertama ketika Jasker memakai Akai, ini mereka menguasai banget dari beberapa lini Alter Ego Esports meskipun terbentuk di engage, King Eagle karena Emi masih bisa dapatkan orange buff-nya. Tapi ada pressure yang menuju ke arah Monster, terkena Renner dalam semak-semak dan ini sepertinya akhir dari Monster. Dan iya, lagi-lagi Renner Mateo bisa untuk mempick off Monster yang seorang diri berada di bagian atas dan bahkan sekarang pressure dari Yon Beta. Coba untuk engage lagi, Ami terkena Ice Retribution sampai masih ada real world manipulation yang dikeluarkan hanya untuk bisa clearing minion saja. Sudah mulai masuk, laju minion di arah tengah, paket minion sudah mulai datang dan sepertinya King Eagle ke arah dalam. Raisi di sana yang dituju, tapi sepertinya Emi masih bisa menyelamatkan nyawanya. Vernocure setengah HP tersisa, tapi best berhasil dikeluarkan dan bahkan sekarang heavy spin mengunci Emi. One last hit gak bisa kabur kemana-mana. Ada pertukaran yang terjadi meskipun Vernocure mengacak-acak dan double kill untuk seorang Maskui. Oh my god, 3 player terpick up dan base-nya sepertinya mulai terbuka. Bahkan sekarang Ryzelnya hilang. Monster 1 melawan 4 bukan hal yang bagus. Dan ini dia wipe out untuk Yon Beta. Ini Beta di Bosiu pastinya di game yang ketiga. Wow, Yon Beta mengubur mimpi dari pemain-pemain Alter Ego Esports dan Victor